dan yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Al-Ustaz Haryanto, Al-Ustaz Syahrul Maki, Al-Ustaz Manda Sahdi, Al-Ustaz Tribudi, Al-Ustaz Ihsan, Al-Ustaz Suryadi Effendi, dan saudara saya akhina fillah Al-Ustaz Ali. Kita doakan semuanya guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala tegakkan kesabaran di dalam hatinya untuk senantiasa membimbing hati-hati kita mengenal di dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajna min dhulmati wa dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi fadlihi walhamdulillahi alladhi jama'ana bi ni'matihi والحمد لله الذي جمعنا بتوفيقه والحمد لله الذي جمعنا بعنايته. Alhamdulillah, limpahan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha menerbitkan cahaya matahari hidayah di alam semesta. Cahaya matahari hidayah yang terbit kepada sanubari hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati tersebut memiliki rasa kegembiraan di dalam merayakan kelahiran seorang manusia yang begitu peduli kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang begitu menyayangi kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang paling banyak tersenyumnya. Seorang manusia yang susah untuk memiliki amarah. Seorang manusia yang sangat mudah memaafkan dari segala kesalahan orang-orang yang membenci dirinya, orang-orang yang memusuhi dirinya, orang-orang yang ingin membunuh dirinya, yaitu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang kepribadian Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada diri kita seperti apa sifat dan kepribadian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya. Laqad ja'akum, akan datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang rasul yang dilahirkan dari golongan kalian, yakni dari golongan umat manusia. Akan tetapi dirinya memiliki sifat agung, memiliki sifat yang sempurna, memiliki budi pekerti yang sempurna, memiliki akhlak yang sempurna, memiliki kepribadian yang sempurna, sehingga kepribadian dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah Subhanahu wa taala abadikan dan nyatakan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahkan kalau diri kita yang sudah pernah umrah atau yang sudah pernah haji, itu ada di pintu di sebelah kanan dari makamnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari pusarannya Nabi Muhammad SAW, di pintu sebelah kanan ada sebuah nazam, sebuah syair yang ditulis oleh Imam Qutbul Irsyad Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana nazam ini ditulis di sebelah kanan pintu pusarannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sangat panjang. Dan diantaranya dari nazam tersebut mengatakan, Nabiyyun azimun khuluqul azim azamar rahman. Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang terluhur, azimur rahman, yang memiliki khuluqul azim, yang memiliki kepribadian dan yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang telah diluhurkan oleh yang maha memiliki keluhuran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk yang tercipta di alam semesta. Tidak hanya untuk umat muslim, tidak hanya untuk umat mukmin, tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh makhluk yang di alam semesta. Tidak hanya untuk orang mukmin, tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk orang muslim, tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berbentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad tidak hanya berbentuk kepeduliannya Nabi Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad tidak hanya berbentuk pandangan Nabi Muhammad. Ketahuilah, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi alaihi ridwanullah wa alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, hadirnya kita di majelis maulid, duduknya kita di majelis maulid, pembacaan lisan kita di dalam membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun termasuk bagian dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita saat ini, hadirnya kita saat ini, dan datangnya kita saat ini di tempat ini termasuk bagian dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, datangnya kita, duduknya kita, hadirnya diri kita di tempat ini bukan karena kesehatan yang kita miliki, bukan karena keinginan yang kita miliki, bukan karena kemampuan yang kita miliki, bukan karena kendaraan yang kita miliki, akan tetapi hadirnya, duduknya, datangnya kita ke tempat ini adalah rahmatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luas. Rahmatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terputus sampai kapanpun, dan bahkan rahmatnya Nabi Muhammad sampai hari pembangkitan, yang mana di hari tersebut tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun, dan bahkan yang saat ini paling menyayangi diri kita, yang saat ini paling cinta kepada diri kita, di hari tersebut mereka akan lari tatkala diri kita mendatangi mereka. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari apa? Hari kiamat, hari pembangkitan, hari penghisapan, hari yang mana tidak ada satu orang pun yang ingin mengenal sahabatnya, yang ingin mengenal temannya, yang ingin mengenal keluarganya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi, di hari tersebut saudaranya akan lari terhadap saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibunya akan lari terhadap anaknya, anaknya akan lari terhadap ibunya, suaminya akan lari terhadap istrinya, istrinya pun akan lari terhadap suaminya, orang tuanya pun akan lari terhadap anaknya, anaknya pun akan lari terhadap orang tuanya,
teman yang paling dekat di dunia pun akan lari kepada temannya, terhadap temannya. Dan di hari tersebut tidak ada satu makhluk pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan di hari yang paling mengerikan tersebut melainkan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan rahmatnya Nabi Muhammad pun nanti sampai hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada diri kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Budi pekertinya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling terluhur, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling indah, sehingga dikatakan tidak ada seseorang yang ingin mengikuti budi pekertinya Nabi, akhlaknya Nabi, kebiasaannya Nabi, kesehariannya Nabi, melainkan di dalam hatinya terdapat sebuah kecintaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap remeh kata sebuah cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kepada Nabi Muhammad adalah sebuah hadiah terluhur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad mereka memiliki rasa kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh guru kita Syekh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau mengatakan tidaklah lisan seseorang mampu untuk melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad melainkan di dalam hatinya sudah terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada sebuah perkataan mengatakan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu dengan hadis sahih. Kita mengadakan maulid seperti ini itu tidak perlu untuk menggunakan hadis sahih. Akan tetapi yang diperlukan adalah hati yang bersih. Karena tidak ada sebuah hati yang bersih melainkan akan menerima sesuatu yang bersih. Tidak ada sebuah hati yang bersinar melainkan dia akan menerima sesuatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah cahaya yang akan menerbitkan hati-hati yang gelap dan yang mati bagi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling peduli kepada diri kita, adalah manusia yang paling cinta kepada diri kita, adalah manusia yang paling sayang kepada diri kita. Dan bahkan kasih sayang dan kecintaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dimiliki oleh seluruh makhluk yang tercipta di alam semesta. Sekalipun orang tua kita begitu sayang kepada diri kita, ayah kita begitu sayang kepada diri kita, ibu kita begitu sayang kepada diri kita, akan tetapi ada yang lebih menyayangi diri kita, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan rasa kecintaan dan kepeduliannya kepada diri kita sebagai umatnya. Dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam, bahkan hampir setiap malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena diri kita. Menangis karena diri kita. Menangis memikirkan nasib kita. Menangis memikirkan keadaan kita. Menangis memikirkan keadaan setelah kewafatannya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah pada suatu ketika, pada suatu malam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menangis. Beliau menangis di dalam salatnya tatkala beliau membaca ayat dari perkataannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Dan Nabi Muhammad membaca ayat ini menangis. Membaca ayat ini menangis. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
faman tabi'ani fa innahu minni, faman asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Muhammad membaca ayat ini menangis. Menangis karena apa? Karena menangis melihat kepedulian Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap umatnya. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Allah, banyak dari manusia yang saat ini mereka tergelincir, mereka tenggelam, mereka terperosot di dalam menyembah berhala, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani, dan barang siapa yang mengikuti ajaranku, kata Nabiullah Ibrahim, fa innahu minni, maka dirinya termasuk bagian dari diriku, termasuk bagian dari umatku, bagian dari golonganku, kata Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim mengatakan, faman asani, dan barang siapa yang mengingkari terhadap ajaranku, barang siapa yang meninggalkan ajaranku, barang siapa yang menistakan agamaku, kata Nabiullah Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguh engkau adalah Tuhan yang maha memiliki mengampuni, maha memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di malam itu juga membaca perkataan dari Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Apa kata Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam? Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabiullah Isa, dan Nabiullah Isa memikirkan umatnya, memikirkan nasib umatnya. Apa kata Nabiullah Isa? Wa in tu'adzibhum, apabila engkau wahai Allah menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau seandainya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkaulah yang maha memiliki sifat perkasa, dan engkau yang maha memiliki sifat kedermawanan, kata Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca ayat ini, perkataan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau menangis memikirkan nasibnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat Nabi Muhammad menangis? Apa yang membuat Nabi Muhammad menangis? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, padahal Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui? Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, begitu pedulinya Allah kepada Nabi Muhammad. Sama diri kita sebagai orang tua, kita cinta kepada anak, sekalipun kita sudah tahu kemauan anak, pasti diri kita masih menanyakannya. Ya, masih menanyakannya. Dan itulah kepedulian seorang ayah kepada anaknya, kecintaan ayah kepada anaknya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Allah sudah mengetahui keadaan Nabi Muhammad, akan tetapi Allah ingin memberitahu kepada seluruh makhluk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, sampaikan salamku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatku menangis, aku memikirkan keadaan umatku setelah ketiadaanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita introspeksi diri. Adakah diri kita pernah memikirkan nasib ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam lingkupan keluarga kita? Nasib ajarannya Nabi Muhammad di dalam lingkupan keseharian kita, di dalam lingkupan tetangga kita, di dalam lingkupan pekerjaan kita. Pernahkah kita memikirkan nasib ajaran Nabi Muhammad? Pernahkah kita memikirkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita lahir itu sudah dipikirkan nasib kita oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang membuat matanya Nabi Muhammad mengeluarkan air mata kerinduan dan air mata perhatian terhadap umatnya. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saat ini aku sedang memikirkan umatku bagaimana nasib mereka setelah ketiadaanku, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril pun menyampaikan salam dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummatik, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyetujui, akan suka, akan meridhai dari setiap apa yang diinginkan olehmu terhadap umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Di sini bukti kecintaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad setiap doa, setiap sholat, setiap munajat tidak pernah meminta untuk dirinya, tidak pernah meminta untuk keluarganya, tidak pernah meminta untuk sahabatnya, tidak pernah meminta untuk kerabatnya, akan tetapi yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Sehingga tatkala itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ibadah sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Sampai guru kita Sayyidi Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah itu sampai kakinya bengkak? Padahal ada TNI, polisi, prajurit yang berdiri di depan istana berjam-jam tapi kakinya nggak bengkak. Ya, ada TNI yang menjaga istana berdiri berjam-jam, ada yang bengkak nggak kakinya? Nggak ada yang bengkak. Kenapa kakinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman ibadah sampai bengkak? Padahal ada manusia yang kayak kita, mereka berdiri berjam-jam kakinya nggak bengkak, tapi Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Sayyidi Syekh Al-Habib Umar beliau mengatakan, dikarenakan Nabi Muhammad di dalam sholatnya itu membawa amanat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap ibadahnya, setiap sholatnya, setiap munajatnya itu memakai kekuatan yang ekstra, memakai kekuatan ekstra. Ini Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Al-Quran itu sangat berat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'an